Hip-hop berjaya, suka tidak suka kalian harus teriakan hip-hop Banua. Never get up and never stop. Hip-hop wake up, what's up? RBMC on the microphone. Muntahkan nyanyian alunan imajiku terarah mengarah mendidik persakata dalam redam. Oh, hai mas Pak. Akhirnya kita bisa bikin konten dekat sungai Jepang nih. Boy. Jernih. Kita mau konten hari ini karena nuansanya alam, nggak ada apa-apa juga sih. Jadi kita mau konten tanya jawab, karena menurut saya penting sih. Kita gas ya sebanyaknya. Saya udah simpan screenshot dari IG, dari WA, macam-macam kan, ada nanya langsung di komen. Jadi mau dibacain satu-satu dan dijawab. Ya ada hujatan, ada pertanyaan tentang Jepang. Ya semuanya gabung lah, mix aja, campur aja. Woi, dingin Pak. Yuk kita gas langsung yuk. Nama penanyanya kita ya, supaya nggak jadi masalah. Nanti kalau kita kasih tahu siapa yang nanya nanti kasihan. Tapi ya udah dah, langsung nomor 1. Nah, karena YouTube kita bayar kan, langsung aja kita anggap aja bayar gitu. Dingin Pak, asli enak Pak. Wah, udah lama nggak, kan saya kampungnya deket sungai tuh, tapi udah lama banget gak main-main di sungai. Langsung aja ya kita baca nomor 1. Bainlei-kun, udah kayak Gofukushishi belum? Belum Pak, baru dari video ini dibuat masih progres Jitsumusha Kensu, atau ibaratnya tangga menuju kayak Gofukushishi itu Jitsumusha Kensu. Banyak sih Shoninsa Kensu macam-macam, tapi saya Jitsumusha Kensu gitu. Ini sedang di tengah jalan atau masih setengah jalan. Saya masih nggak tahu sih, tapi kayaknya 2027 ini bisa jadi ikut, bisa enggak, karena masih cari tahu tentang peraturannya gitu. Tapi kalau 2028 ya pasti ikut. Next, pertanyaan selanjutnya. Lanjut Pak, pertanyaan kedua. Apa kelebihan kerja Kaigo dan kekurangan? Coba kasih tahu saya 2 atau 3. Waduh, banyak banget nih. Ini Pak kita sensor, jangan kasih tahu lah. Menurut saya kelebihan kerja Kaigo, kekurangannya lah. 3 menurut saya ya, kekurangan kerja Kaigo. Pertama, balik lagi Seningen Kankei. Kalau secara bahasa kan hubungan antara individu, entah itu ke lansia atau ke karyawan. Karena memang kalau untuk orang Jepang ya pasti bahasa. Saya pun masih ya dibilang masih bodoh banget sih, masih levelnya sangat bawah. Tapi alhamdulillah kalau sama lansia hampir nggak ada masalah Pak. Paling ya sama karyawan gitu. Karena saya bingung juga sih kalau tentang Ningen Kankei ini. Kalau kita bicara tentang bahasa, orang sininya pun ada yang bahkan ada ya di podcast sama Mas Agus. Lupa intinya, kata Mas Agus bahkan ada yang cuma setengah hari doang. Jadi kalau kita bicara apakah N1 penting atau N69 kan, kalau kata kita ya penting, tapi ya bukan itu aja sih. Karena kalau cuma mengandalkan bahasa aja, bahasanya banyak kena mental. Itu sih kekurangannya 1 Ningen Kankei. Kedua, balik lagi sih tentang kesabaran. Biasanya
Kalau sabarnya cuma sabar-sabar doang, menurut saya bahaya sih, bahaya kerja kayak gitu. Harus benar-benar sabar yang benar-benar ekstra gitu. Kesabaran intinya ya apa, emosi lah, sama aja sih jatuhnya. Karena ada balik ke jatuhnya ke ninggeng kangkei juga, ada yang misalkan ada yang tidak profesional, ada lansianya menolakkan. Terus yang ketiga menurut saya sih yang gak enaknya itu, ini menurut saya ya, nggak tahu yang lain. Nih, hidung saya tuh apa, penciumannya mungkin agak terganggu Pak, karena makin kesini saya kalau cuma bau sedikit itu kayak nggak cium Pak, kecuali bau. Makanya itu saya kan beberapa kali kena marah, bukan kena marah juga sih, kayak kena tegur gitu. Ini kenapa apa di pupnya itu. Nah saya karena beberapa kali hidung saya udah, kalau yang apa nggak terlalu kecium banget itu, nggak, udah kalau apa kencing atau pupnya itu nggak terlalu bau, biasanya nggak kecium saya, jadi nggak keganti. Apalagi saya pas ganti popok, kalau pas shift malam itu lampu kecil aja, lampu besarnya nggak saya hidupin, jadi kena biasanya itu sih. Mungkin apa lagi ya, lebih ke ninggeng kangke sih. Nah sekarang apa kelebihannya kerja kaigo? Satu, gak kepanasan, gak kedinginan. Itu menurut saya penting bagi orang yang kayak saya, kan cuma tahan panas doang ibaratnya. Kalau dingin nggak tahan. Terus yang kedua, menurut saya ya, gaji kompetitif, tanpa lembur banyak juga udah oke gitu. Terus ketiga ya balik lagi, jenjang karir, bahasa, pengetahuan, dan juga bahkan saya pernah dengar apa sertifikat kaigo Jepang ini berguna untuk keluar. Misal kalau kalian udah punya kaigo fukushiki, kalau memang mau, ibaratnya kan beda-beda orang kan, apa mau kayak jadi perawat di Australia, di Amerika, itu sertifikatnya itu bisa gitu untuk CV, yang pernah saya dengar. Tapi kan pengetahuan saya juga sedikit. Ya itulah untuk menjawab 3 kelebihan kaigo dan 3 kekurangan kaigo. Mohon maaf kalau memang gak nyambung atau apa, kan saya kurang tahu juga. Next, pertanyaan selanjutnya. Next Pak, pertanyaan ketiga. Bukan pertanyaan sih, kalau ketiga nih kayaknya hujatan dah. Tapi tetap kita bacain, kita harus profesional. Woi gesbong mulu, kayak enggak. Wah, ini orangnya itu aja, tapi nggak apa-apa lah. Ini saya sebetulnya hujatan kayak gini nggak usah nggak usah ditanggepin, tapi supaya mereka ya kayaknya nggak bakal sadar juga sih, tapi kita aja lah, namanya konten kan, plus minus tetap harus dikerjakan. Gesbong mulu tapi nggak kaya. Yang saya tanya balik, memang kaya itu kayak gimana sih? Apakah harus punya 1M? Apakah harus punya 1T? Mungkin bagi kalian saya miskin mungkin, tapi mungkin bagi beberapa orang saya berkecukupan. Tapi saya bingung sih, kalau menurut saya ya, kaya itu orang itu bisa dibilang kaya. Pertama menurut saya, utang tidak ada, anggaplah ada tapi dikit banget. Tapi yang paling benar tuh utang tidak ada. Kedua, karena mengikuti zaman kan, menurut saya dana darurat ada minimal 3 bulan. Saat pengeluaran kita berapa, 5 juta, berarti minimal tabungan itu harus ada 15 juta. Kedua, ketiga masih kerja, walaupun kerja usaha sendiri gak apa-apa, intinya masih ada kerjaan. Terus yang terakhir apa ya,
lupa saya nih. Tapi menurut saya 3 itu udah bisa dibilang kaya sih. Misalkan anggap HP punya, kalau di Indonesia kan motor punya, walaupun yang biasa nggak apa-apa lah. Terus hutang nggak ada, sama tabungan kan ada atau darurat. Misalkan kalau ikut orang atau kerja sama orang kan otomatis kita perlu dana darurat kan, kita nggak tahu apa kapan dipecat. Sama kan kayak di Jepang nih. Kalau di sini kan karena apa, kalau di Jepang itu kalau nggak salah, saya nggak pernah ganti kerja juga, tapi kalau ngeliat teman-teman itu minimal banget katanya yang saya baca-baca juga di forum, minimal 3 bulan gaji kita harus ada. Jadi misalkan ada suara, maaf, kita lupa bawa mic, maaf ya. Jadi menurut saya ya, misalkan pengeluaran kita 15 udah sama pajak, makan, bukan jalan-jalan, intinya pengeluaran pokok, berarti kita minimal harus ada tabungan 45 mang, atau kalau kurs 100 aja kan 45 juta. Nah, di video-video sebelumnya kan udah saya jelasin kalau saya sendiri, karena saya mau cari aman, jadi minimal 1 tahun. Jadi kalau misalkan 15 juta pengeluaran saya, pajak apa-apa, berarti minimal banget harus 150 juta atau 150 mang. Dan alhamdulillah udah selesai kayak gitu-gitu. Bahkan udah mau mulai investasi. Jadi bingung juga saya dibilang kayaknya enggak juga. Ya cukup lah kalau saya sekarang ini bisa dibilang cuma cukup doang lah. Utang alhamdulillah lunas ada sih, kalau bisa dibilang hutang ada, tapi balik lagi, malahan orang yang utang sama saya banyak, saya udah malah lupa. Ini balik lagi, bukan sok baik apa, kalau masalah hutang sebaiknya cepat dilunasin, karena untuk saya merasa sendiri sih, untuk diri saya salah satunya mungkin kenapa dulu ekonomi saya agak sulit itu, saya agak melamakan membayar hutang gitu. Misalkan saya punya hutang 5 juta, saya punya uang 10 juta. Wah, kata saya cicil aja 1 juta. Padahal kalau saya bayar langsung 5 juta bisa, tapi kayak sayang gitu. Akhirnya kayak seret. Nah sekarang dikasih jalan kan, ya udah tak anu aja apa, tak lunasin gitu. Dan alhamdulillah tenang lah, hidup tenang, dan rezeki juga lancar. Itu aja sih untuk Pak. Saya nggak bakal nyebut juga, jangan anu lah, jangan apa namanya, jangan menghina, apalagi kan itu kan profesi orang kan, nggak boleh menghina atau apa profesi orang. Saya aja memang nggak boleh sih. Udah next aja deh, pertanyaan kayak gini-gini nih nggak usah lama-lama. Lanjut pertanyaan keempat Pak, kita ganti posisi. Bahaya. Pertanyaan keempat. Yang mana ya? Banyak sih. Tapi kita pilih yang ini aja nih. Kalau habis PG1 itu kan 5 tahun. Kalau habis kayak gimana? Maksudnya mungkin dia mau Pak ini, anggap aja Pak siapa gitu, mau ngambil Tokutegi no 1 kayak saya. Kalau habis kayak gimana? Ini kita berandai-andai dia 5 tahun gak bisa upgrade diri. Misalkan dia kalau yang SSW apa namanya, intinya kalau nggak TG2, yang saya tahu ya TG2, lanjutannya sama kayak Gofukushishi kan. Kalau engineer itu kan beda lagi, memang upgrade juga, tapi ya maksudnya yang dari PG kan PG2. Kalau yang Kaigo kan kayak Gofukushishi, yang saya tahu sih cuma 2 itu. Mungkin ada yang lain, coba nanti komen. Intinya kalau kalian gak bisa upgrade selama 5 tahun, yang saya baca sih ya setidaknya kalian bisa, pertama
bagi yang punya S1 balik lagi bisa ke engineer, tapi engineernya apa saya nggak tahu, kan tergantung sarjana kalian. Terus yang ke apa, kalau memang yang nggak ada SMA atau paket C atau ijazahnya nggak punya S1 gitu ya, bisa mungkin di Yugaku siapa, Nihongo Gakko ya, Nihongo Gakko itu sekitar biayanya sih ya mungkin kalau punya 100 mang sampai 150 mang kayaknya bisa, kayaknya saya juga nggak bisa, dan juga persyaratannya nggak ribet gitu, apalagi kalian udah pernah di Jepang kan pasti diterima lah sama Gakkonya. Terus yang ketiga bisa Senmong kalau nggak salah, tapi lebih saya nggak tahu sih berapa Senmong karena kan beda wilayah, beda tempat, tapi ya mungkin sediakan aja 200 mang lah, kayaknya itu cukup 200 mang. Terus apa lagi, nggak ada lagi sih, sisanya ya kalau kalian nikah atau berkeluarga sama orang Jepang, Haigusa atau keturunan kan udah nggak mungkin kan. Bisa bisnis ya Sultan, kayak gitu aja sih lagi pilihannya. Nah kalau saya di video sebelumnya udah ada sedikit saya kasih tahu intinya. Kalau yang di checkpoint ada kan yang saya Zaryukado itu Pak, yang apa perpanjang Zaryukado itu kan kata saya pilihannya kalau nggak Senmong Gakko Kaigo atau saya ngambil Senmong Gakko Idosa Seidi, karena saya ada ketertarikan, memang ada hobi sih, juga senang gitu sama mobil. Itu aja sih kalau, tapi jatuhnya kalau Idosa Seidi mungkin engineer juga. Tapi kalau saya nggak mau Kaigo ya, bahasanya kalau dalam 2 atau 3 tahun ini kalau saya tidak lulus Kaigo Fukushiki ya secara pilihannya itu, karena saya Nihongo Gakko kayaknya nggak mau, menurut saya bagus tapi saya nggak mau gitu. Itu aja sih ya, semangat aja Pak kalau mau kerja di Jepang. Terus kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Oh ini kayaknya ini kawan ini bagus nih untuk memotivasi saya juga. Udah mau 2 tahun tapi kok sekarang jadi gendutan lagi. Oh iya Pak, jadi kan beberapa teman saya nih, jadi sebetulnya dibilang gendutan lagi benar kan. Saya awal datang ke Jepang itu kalau nggak salah 95 kilo ya, apa 90 sampai 95 kilo. Kalau sekarang timbangannya di sekitar 80-an, 81 lah antara itu. Tapi yang membedakan dulu waktu baru datang itu karena memang kerjanya tidur, belajar ya, mungkin kayak main game, nggak ada bahasanya nggak ada staminanya. Kalau sekarang memang naik lagi berat badan, tapi mungkin ya masa otot staminanya lumayan, karena lumayan rutin lah. Apalagi dalam 2 bulan ini kita memang hampir setiap hari, 2 bulan apa 3 bulan ya, 3 bulan kayaknya Bang, hampir setiap hari saya sempatkan, khususnya kalau hari libur itu benar-benar 2 jam kalau libur kayak gitu sih. Dan karena memang belum bisa fokus benar-benar, karena saya kan yang namanya Chokozap tuh nama gymnya. Nah, jadi kayak Chokozap ini menurut saya sih kalau ngeliat alat sama kayak promosinya itu memang untuk sehat doang, kalau bukan untuk kayak berotot tuh bukan. Jadi kalau gymnya aja kan murah, cuma 3.200 ya udah masuk pajak 1 bulannya.
Jadi kalau udah nanti urusan selesai, kalau pas lulus kayak gue fokusis itu kan ya tetap belajar, tapi nggak ada lagi gitu target atau apa. Nah di situ saya benar-benar mau bayar yang gym yang mahal gitu, yang deadlift atau yang macam-macam alatnya lah. Dan itu juga benar-benar mau, ya mudah-mudahan mulai tahun depan udah bisa lah. Terima kasih mengingatkan teman saya nih. Next, pertanyaan selanjutnya. Kita lanjut pertanyaan ke-7 Pak. Dingin. Aduh udah baca. Kira-kira dalam 1 tahun bisa nggak apa nabung 100 juta atau 100 mah? Jawaban saya, kalau kamu sendirian dan semuanya udah lunas hutang apa, menurut saya masih bisa dibilang kalau dalam game itu medium lah, atau gak sulit-sulit amat. Pertama kalau kalian sendiri, biasanya yang sulit itu bahkan lebih mungkin 200, mungkin ya lebih, tapi kita bicara 100 aja. Berarti kan 1 bulan itu sekitar nabungnya mungkin 8, 9, 10 mah gitu. Menurut saya mudah sih. Kenapa mudahnya itu? Pertama kalau kalian sendiri, kalian makan itu kalian sendiri yang mengontrol, entah mau kayak tadi tuh makan di Matsuya kalau malas masak. Karena masak pun bisa dihitung, tergantung sih, bisa jadi jatuhnya rugi, bisa untung. Dari mana tadi? Nabung 100 mang bisa nggak? Bisa, asal itu tadi jangan terlalu tergiur. Mau jalan-jalan oke, tapi cari yang murah. Misalkan kayak gini, saya sering debat nih. Kalau kan dari Tokyo saya ke Kansai kan, teman-teman saya pada naik Shinkansen, gak salah. Tapi kan Shinkansen berapa? Ichimang, bahkan bisa sampai Nimang ya, ini sekitar Ichimang gosen lebih lah. Sedangkan saya pakai bus malam. Terakhir saya bus malam ke Kyoto cuma 2.300 yen. Maka itu tergantung kitanya. Memang cepat Shinkansen dia langsung ke kota. Bus juga jatuhnya ke kota juga, baliknya kan ke Shinjuku. Jadi menurut saya ya cara mengelolanya aja sih. Kalau kalian hiburan oke, tapi itunya sama seperti balik lagi apa, kalau kalian ngikutin konten saya kan sering dihujat tentang hobi saya action figure. Padahal yang saya beli yang 100 yen, paling mahal banget 550 yen sama pajak. Kalau yang temen saya Ichiman Gosen, Ichiman Hasen, artinya ya nyewa cewek. Ada yang suka nonton konser, ya kayak gitu menurut saya. Jadi pintar-pintar kita sih. So kayak makan ke restoran, ya cari aja kayak rumah makan lah, kalau maksudnya kayak Matsuya kayak gitu-gitu kan, cari aja yang paket murah, misalnya sarapan pagi. Terus jangan lupa kayak kupon-kupon itu disimpan. Terus kalau kayak mau beli sepatu, beli aja yang bekas. Saya bahkan beli bekas saya tunggu lagi. Saya masih ingat sepatu itu saya incer. Bahkan beberapa saya taruh kayak di pojokan gitu. Akhirnya dari harga 4.000 yen jadi 1.000 yen doang. Gara-gara nunggu sekitar 1 bulan 1 minggu apa 1 bulan 2 minggu. Gila nggak, maksudnya ya memang kayak gitu. Mau nggak mau kita harus bisa ngatur keuangan kan. Saya bilang ke teman-teman saya gitu, kalau kita tidak bisa menambah penghasilan, kita harus menekan pengeluaran. Prinsip kalau memang mau keuangan sehat. Saya nggak belajar di mana sih, karena merantau doang maksudnya. Apa kalau kata orang, pengetahuan kayak langsung praktek, bukan kayak entah di buku, enggak.
Tapi kadang ngeliat juga sih kayak yang sekarang bisa dibilang bagus-bagus aja sih motivator tuh, ya ambil yang bagusnya aja, maksudnya kalau ambil saya nggak ambil. Udah, jadi jawabannya menurut saya kalau kalian sendiri itu levelnya medium, kalau kalian punya keluarga ya mungkin hard lah. Tapi kalau kalian punya hobi, punya nafsu tinggi ya sangat sulit sih. Semoga kalian bisa nabung lebih dari 100 mal. Wah, sampai sini aja dulu ya Pak. Sebetulnya mau sampai 10 pertanyaan sih, tapi karena kita hari ini yakin besok hari ini juga maksudnya masih shift malam, jadi mau tidur. Besok kita bawa mic supaya lebih bagus gitu. Mungkin kita bawa celana mau mandi. Udah lama nggak apa. Ya terima kasih dulu. Nanti kita perbanyak konten karena udah mulai musim panas kan, dan sungainya enak lah kalau di sungai kayak gitu. Kita perbanyak konten-konten tentang sungai ini di apa, Ondagawa kan, atau Sungai Onda. Makasih ya, sampai jumpa Pak.